Namaku Arif. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Banyumas. Hidup di sana sederhana, udara pagi masih dingin, ayam berkokok setiap subuh, dan kabut sering turun menyelimuti jalanan tanah yang memisahkan rumah satu dengan yang lain. Di antara semua orang yang kukenal, hanya satu yang paling dekat denganku, namanya Rani. Ia gadis yang ceria, berambut hitam panjang, dan selalu mengenakan gelang anyaman yang ia buat sendiri. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Rumah kami hanya dipisahkan oleh kebun bambu dan jalan kecil yang menurun ke arah sungai. Setiap sore, kami duduk di pinggir sawah sambil menatap matahari tenggelam di balik perbukitan. Ia suka bercerita hal-hal aneh yang kadang membuatku merinding, tapi juga penasaran. Arif, katanya suatu sore, kalau aku mati duluan, kamu bakal kangen aku nggak? Tanyanya sambil menatap jauh. Pertanyaan itu waktu itu aku anggap bercanda. Aku tertawa dan menjawab, ya jelas kangen lah, Ran. Tapi jangan ngomong yang aneh-aneh. Ia tersenyum samar, lalu berkata pelan, kalau aku nggak bisa pamit nanti, jangan benci aku ya. Aku hanya diam. Aku tak tahu bahwa kalimat itu kelak akan menghantui hidupku. Kami menjalani hari-hari seperti biasa, sekolah, membantu orang tua di ladang, dan sesekali menonton film di rumah kepala desa saat malam minggu. Rani selalu membawa aroma khas, campuran sabun bunga melati dan sedikit bau tanah basah, seperti wangi setelah hujan. Aku selalu mengenali keberadaannya hanya dari aroma itu. Kadang kalau aku ke sekolah lebih pagi, ia muncul dari belakang, menepuk bahuku, dan aku langsung tahu itu Rani sebelum menoleh. Ia suka bercerita tentang mimpi-mimpinya, tentang ingin kuliah di kota dan keluar dari desa. Aku, realistis seperti biasa, hanya bisa bilang, kita orang desa, Ran. Nggak semudah itu. Tapi Rani tak pernah menyerah pada harapan. Ia bilang, nggak apa-apa, yang penting kita punya janji, jangan ninggalin satu sama lain, apapun yang terjadi. Janji itu kami ucapkan di tepi sungai kecil, malam hari, di bawah pohon besar yang katanya keramat. Aku bahkan masih ingat suara jangkrik dan desir angin malam yang membuat bulu kuduk merinding. Ia memintaku bersumpah dengan meletakkan tangan di atas tanah sambil menatap bulan. Kalau salah satu dari kita pergi, yang satu lagi harus datang, apapun caranya. Aku menuruti saja, meskipun tak mengerti maknanya. Tahun-tahun berjalan cepat. Setelah lulus SMA, aku tetap di desa membantu orang tuaku. Sementara Rani diterima kuliah di kota Purwokerto. Ia pamit dengan mata berbinar, membawa koper kecil dan gelang anyam yang sama seperti dulu. Aku bakal sering pulang kok, katanya sambil melambai. Tapi setelah itu, frekuensi pesannya berkurang. Kadang hanya 1-2 kali dalam sebulan. Katanya sibuk kuliah, banyak tugas, dan jarang bisa pulang. Aku memahami, meski di dalam hati ada rasa kehilangan aneh yang sulit dijelaskan. Setiap kali aku melewati tempat kami biasa duduk di sawah, ada perasaan kosong. Aku mulai merindukannya tanpa tahu kenapa terasa berat sekali. Suatu malam, aku bermimpi aneh. Aku melihat Rani berdiri di tepi sungai itu, memakai baju putih, rambutnya basah, tapi ia tersenyum. Arif, jangan lupa janji kita, katanya di dalam mimpi. Aku terbangun dengan keringat dingin, tapi aku mencoba menertawakan mimpi itu. Esoknya, aku mendapat kabar dari teman Rani di kota. Ia menelepon dengan suara terbata-bata. Rani, kecelakaan, Rif. Dia, udah nggak ada. Aku diam beberapa detik. Dunia terasa berhenti. Suara jangkrik di luar seperti lenyap, dan tubuhku serasa membeku. Nggak mungkin, bisikku pelan. Tapi berita itu nyata. Mereka bilang Rani meninggal dalam perjalanan pulang ke desa, tepat di jalan tikungan dekat jembatan kecil yang dulu sering kami lewati waktu kecil. Aku berlari ke rumahnya malam. Itu juga, keluarganya sudah menangis. Peti jenazah sudah ada di ruang tengah, ditutup kain putih. Aku berdiri terpaku. Aroma melati samar-samar tercium di udara. Ibunya berkata, dia sempat bilang mau pulang, katanya mau ketemu kamu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya duduk di samping peti itu sampai pagi. Di wajahnya yang tertutup kain kafan, aku masih bisa membayangkan senyum lembutnya.
Malam pemakaman, aku ikut mengantar sampai ke kuburan belakang bukit. Di sana, angin kencang berhembus, dan bulan tampak setengah tertutup awan. Aku menggenggam gelang anyam yang dulu ia berikan. Aku datang, Ran, bisikku. Saat tanah terakhir ditumpahkan, aku merasa dadaku sesak luar biasa. Aku tak tahu mengapa, tapi ada perasaan seperti seseorang menatapku dari balik pepohonan. Setelah pemakaman selesai, aku masih berdiri sendirian di situ. Di bawah cahaya bulan yang redup, aku mendengar sesuatu seperti bisikan. Jangan lupa janji kita. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya daun-daun bambu yang bergesekan pelan karena angin. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan, antara kehilangan, takut, dan anehnya, perasaan seperti belum benar-benar berpisah. Sejak hari itu, aku sering memikirkan janji kami. Janji yang dulu kuanggap main-main kini terasa seperti sesuatu yang lebih dalam. Aku mulai menulis tentang kenangan kami di buku kecil, berharap bisa meredakan rasa duka. Tapi semakin kutulis, semakin aku merasa Rani belum benar-benar pergi. Ada saat-saat tertentu, terutama saat senja turun dan kabut mulai turun dari bukit, aku merasakan kehadirannya di dekatku. Entah kenapa, di setiap hembusan angin, aroma melati itu selalu muncul. Aku tak tahu saat itu, bahwa apa yang kurasakan bukan sekadar kenangan, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari setelah pemakaman Rani terasa seperti ruang kosong yang menelan waktu. Pagi tetap datang, ayam tetap berkokok, tapi semua terasa hambar. Setiap aku berjalan melewati rumahnya, tirai jendela masih terayun pelan seperti dulu, tapi di baliknya tak ada siapa-siapa. Ibunya sering duduk di teras sambil menatap kosong ke jalan. Aku kadang ikut duduk di sana tanpa banyak bicara. Suara tangisnya kerap terdengar di malam hari, menyusup lewat angin dan membuat dadaku sesak. Di desa kami, kematian selalu dianggap peristiwa yang harus diterima dengan pasrah. Tapi aku tak bisa begitu saja pasrah. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Rani muncul begitu jelas seolah ia belum pergi. Aku masih mendengar tawanya, masih tercium bau melatinya, dan bahkan kadang terdengar langkahnya di tanah berpasir depan rumah. Aku mencoba menolak pikiran-pikiran itu. Aku menyuruh diriku percaya bahwa semua hanyalah efek rindu. Tapi semakin aku menyangkal, semakin perasaan kehilangan itu berubah menjadi sesuatu yang berat dan menyesakkan. Di hari ke-7 setelah kematiannya, desa kami mengadakan tahlilan di rumah keluarga Rani. Aku datang lebih awal, membantu menyiapkan air dan piring. Saat aku masuk ke kamar Rani untuk mengambil sajadah, aku melihat meja belajarnya masih rapi seperti saat ia pergi. Buku catatan terbuka di halaman terakhir, dengan tulisan tangan kecilnya, aku ingin pulang tanggal 17. Aku rindu Arif. Aku menatap tulisan itu lama, dan dadaku serasa ditusuk sesuatu yang dingin. Setelah tahlilan selesai, aku pamit pulang, tapi sebelum keluar halaman, ibunya memanggilku. Arif, katanya pelan, malam sebelum kecelakaan, Rani sempat nelpon aku. Katanya dia takut, tapi nggak bilang kenapa. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku saat berjalan pulang melewati jalan setapak yang gelap. Di tengah jalan, aku berhenti. Ada suara gemerisik dari semak-semak bambu di sisi kanan jalan. Aku menyorotkan senter kecil yang kubawa, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya, daun-daun bergoyang pelan, seperti ada sesuatu yang lewat barusan. Malam itu aku tidur dengan resah. Dalam mimpiku, Rani datang lagi. Ia duduk di ujung ranjang, memakai baju yang sama seperti saat di pemakaman, putih polos, wajahnya pucat, tapi matanya tampak lembut. Kamu marah aku pergi duluan, katanya lirih. Aku mencoba menjawab, tapi suaraku tak keluar. Ia tersenyum, menyentuh gelang anyam di pergelangan tanganku. Kamu ingat janji kita. Lalu wajahnya perlahan memudar, dan aku terbangun dengan napas terengah. Sejak malam itu, setiap kali aku terlelap, mimpi tentang Rani selalu datang, seperti potongan-potongan kenangan yang tak mau hilang. Kadang aku bermimpi sedang berjalan bersamanya di tepi sungai, kadang ia hanya berdiri jauh menatapku tanpa bicara. Semakin sering mimpi itu datang, semakin aku merasa bersalah. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri.
Kalau saja aku menemaninya pulang waktu itu, mungkin semuanya tak akan seperti ini. Aku mulai jarang keluar rumah. Orang-orang bilang aku terlalu larut dalam duka. Tapi aku tahu, yang kurasakan lebih dari sekadar kehilangan. Ada sesuatu yang belum selesai antara kami. Di meja kamarku, gelang anyam pemberiannya selalu tergeletak di tempat yang sama. Tapi beberapa kali, aku yakin aku meletakkannya di posisi berbeda dan mendapati gelang itu berpindah sendiri. Pernah suatu pagi, gelang itu sudah melingkar di pergelangan tanganku ketika aku bangun. Aku pikir mungkin aku yang memakainya tanpa sadar. Tapi rasa dingin aneh di kulitku mengatakan lain. Malam-malam berikutnya, aku mulai mendengar suara samar dari arah halaman. Seperti seseorang memanggil dengan suara yang tertahan di tenggorokan, Rif. Aku berdiri di jendela, tapi halaman hanya diterangi bulan dan tak ada apa-apa di sana. Aku menutup tirai dan menenangkan diri. Mungkin hanya suara angin, pikirku. Tapi jantungku berdetak terlalu cepat untuk sekadar menenangkan diri. Aku mulai mencatat setiap kejadian aneh di buku harianku, berharap bisa memahami apakah semua ini nyata atau hanya efek kehilangan. Tapi setiap aku menulis, aku merasa seolah ada mata yang mengawasi dari balik dinding bambu. Suatu sore, aku memutuskan mengunjungi makam Rani sendirian. Angin di sana dingin dan lembab. Tanah di sekeliling kuburannya masih baru, sedikit lembek. Aku duduk di sana lama, berbicara seolah ia masih hidup, tentang hari-hariku, tentang rinduku, dan tentang penyesalanku. Saat aku hendak beranjak, tiba-tiba angin berhenti. Sunyi. Dari bawah tanah, tercium aroma melati yang begitu kuat hingga membuat tenggorokanku tercekat. Aku menatap batu nisan itu lama, dan entah kenapa air mata berhenti mengalir. Yang tersisa hanya rasa dingin menjalar di kulit. Dalam hati kecilku, aku tahu, Rani belum benar-benar pergi. Dan sejak hari itu, aku mulai sadar bahwa kehilangan ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Malam setelah aku mengunjungi makam Rani, udara terasa aneh, dinginnya tidak seperti biasanya. Seperti ada embusan yang datang dari arah bukit, membawa aroma melati pekat hingga menusuk hidung. Aku mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali hampir tertidur, aku merasa seperti ada seseorang yang berdiri di samping ranjang. Bayangan itu samar, tak terlihat jelas, tapi keberadaannya terasa sangat nyata. Aku tak berani menoleh. Aku hanya menarik selimut hingga ke leher, berusaha menenangkan diri dengan membaca doa dalam hati. Ketika akhirnya aku berani membuka mata, kamar sudah kosong, tapi gelang anyam Rani tergeletak di atas dadaku. Aku ingat jelas, sebelumnya gelang itu kutinggalkan di meja dekat jendela. Dadaku terasa berat, seperti ada tangan yang menekan perlahan. Malam itu aku tak tidur sampai subuh. Aku hanya duduk menatap gelang itu dalam diam. Paginya, aku bercerita pada ibu, tapi ia hanya menatap dengan cemas. Kamu masih kepikiran Rani, nak. Sudah, doakan saja dia tenang. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar bayangan duka. Hari-hari berikutnya berjalan ganjil. Di dapur, cangkir kesayangan Rani, yang dulu pernah tertinggal di rumahku, tiba-tiba berpindah tempat setiap malam. Kadang ada di meja, kadang di jendela, kadang malah di kursi dekat pintu. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir mungkin aku yang tak sadar memindahkannya. Tapi suatu malam, aku benar-benar melihatnya bergeser sendiri. Cangkir itu bergeser perlahan, seperti diseret oleh tangan tak terlihat, menimbulkan suara gesek halus di atas meja kayu. Aku terpaku, tubuhku kaku. Lalu tiba-tiba tercium aroma melati yang sangat kuat, sampai membuat mataku berair. Rani, panggilku lirih, tanpa sadar. Tak ada jawaban, tapi udara di ruangan berubah dingin seketika. Lampu di ruang tamu redup, seperti ada bayangan bergerak melewati dinding. Aku berlari keluar rumah dan duduk di tangga, menatap langit malam yang penuh bintang. Tapi bahkan di luar, aku masih mencium aroma yang sama. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan satu hal, setiap kali bau melati muncul, selalu diikuti kejadian aneh. Entah itu pintu yang terbuka sendiri, suara langkah dari arah dapur, atau suara lirih yang terdengar seperti seseorang memanggilku.
Aku sempat mencoba merekam suara itu dengan ponsel, tapi hasil rekaman hanya berupa desisan halus seperti napas. Ketika kuputar ulang dengan earphone, ada suara samar di balik desisan itu, "Aku di sini, Rif." Suara perempuan yang kukenal terlalu baik. Suara Rani. Jantungku berdegup keras. Aku mematikan rekaman itu dan langsung menghapusnya, tapi gema suara itu tetap tinggal di kepala. Aku mulai sulit membedakan antara mimpi dan nyata. Kadang aku merasa sedang berjalan di halaman rumah, tapi tiba-tiba sudah berdiri di tepi sungai dekat kuburannya. Dalam keadaan seperti setengah sadar, aku mendengar bisikan lembut, "Kamu janji bakal datang, sekarang aku datang juga." Aku mulai takut tidur. Setiap malam, bayangan di pojok kamar semakin jelas. Kadang terlihat seperti perempuan berambut panjang berdiri membelakangiku. Ia tak pernah bergerak, tapi rambutnya selalu tampak basah, seperti baru keluar dari sungai. Aku tak tahu apakah itu benar Rani atau hanya halusinasiku karena kelelahan. Tapi semakin aku mencoba menolak, semakin sering ia muncul. Aku mulai kehilangan waktu. Ada hari-hari yang kulalui tanpa ingat bagaimana aku sampai di tempat tertentu. Seorang tetangga pernah bilang ia melihatku berbicara sendirian di tepi jalan tengah malam. Saat kutanya lebih detail, katanya aku menatap ke arah kosong sambil memegang gelang anyam itu rat-rat. "Kamu ngomong, aku nggak mau kamu pergi lagi, terus," katanya dengan wajah khawatir. Aku tak bisa menjelaskan apa-apa. Aku bahkan tak ingat pernah keluar rumah malam itu. Aku mencoba menghindari semua yang berhubungan dengan Rani, tapi seolah semuanya tetap menarikku kembali. Setiap kali aku buang gelang itu selalu kembali entah dari mana. Pernah ku buang ke sungai, dan keesokan harinya, gelang itu tergantung di gagang pintu kamarku, masih basah dan dingin. Aku mulai sadar, apapun ini, bukan sekadar kenangan atau kerinduan. Ada sesuatu di luar logika yang kini mengelilingiku, dan rasanya semakin dekat. Aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sejak malam gelang itu kembali ke pintu rumahku, suasana di sekitar rumah menjadi aneh. Angin malam yang biasanya lembut kini terasa berat, seperti membawa sesuatu yang tak terlihat. Kadang suara daun bambu bergesekan terdengar seperti bisikan samar yang memanggil namaku. Aku mulai tidur dengan lampu menyala, tapi cahaya pun tidak membuat rasa takut itu berkurang. Ada malam-malam di mana aku yakin mendengar langkah kaki di ruang tamu. Pelan, ritmis, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu. Ketika aku mencoba mengeceknya, tak ada siapapun di sana. Tapi cangkir milik Rani yang tadinya di dapur, entah bagaimana sudah berpindah ke meja tengah. Kadang isinya terisi air sampai setengah, meski aku yakin tak ada yang menaruhnya. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah Rani benar-benar masih di sini? Malam berikutnya, gangguan semakin jelas. Sekitar tengah malam, saat aku menulis di buku harianku, tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Tapi yang membuatku gemetar adalah nama yang tertera, Rani. Nomor itu sudah lama tidak aktif sejak kepergiannya, aku tahu pasti. Tanganku bergetar saat membuka pesan itu, "Kamu masih di sini, Rif." Aku menatap layar lama, tak bisa bernapas. Aku mencoba membalas dengan kalimat pendek, "Ini siapa?" Pesan balasan datang beberapa detik kemudian, Aku kangen. Aku belum tenang. Jari-jariku membeku di atas layar. Aku menatap ke sekeliling kamar. Tiba-tiba aroma melati kembali muncul, kuat sekali, membuat dada terasa sesak. Lampu di kamarku berkedip beberapa kali, lalu padam total. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara napas pelan di dekat telingaku. "Kamu janji bakal datang," bisikan itu terdengar jelas, dengan intonasi yang kukenal. Aku berlari keluar kamar, menyalakan lampu ruang tamu. Tapi tak ada siapapun di sana. Gelang anyam itu kini tergantung di gagang pintu depan, bergoyang pelan seperti baru saja disentuh. Aku menatapnya lama, jantung berdegup tak beraturan. Aku mulai berpikir untuk pergi dari rumah itu sementara. Tapi setiap kali aku berusaha menjauh, ada sesuatu yang menahanku. Seolah udara di sekitar rumah menempel di kulitku, memanggilku untuk tetap tinggal.
Keesokan paginya, aku memberanikan diri menemui Bu Sumarni, seorang tetua desa yang dikenal bisa merasakan hal-hal gaib. Setelah aku ceritakan semuanya, ia menatapku lama, wajahnya tegang. "Nak Arif," katanya pelan, "kalau betul arwah Rani belum tenang, berarti ada sesuatu yang belum selesai di dunia ini." Aku menelan ludah, mencoba menahan gemetar. "Tapi kenapa harus ke aku, Bu?" Ia menghela napas panjang. "Karena kamu yang paling dekat dengannya. Dan kamu janji sesuatu padanya, bukan?" Aku diam. Aku bahkan tak menyebut soal janji itu, tapi entah bagaimana ia tahu. Malamnya, aku diminta membakar kemenyan dan berdoa di depan gelang anyam itu, agar arwah Rani diberi ketenangan. Aku melakukannya dengan setengah hati, masih takut. Tapi begitu asap kemenyan naik perlahan, aku mendengar sesuatu. Suara tangis, sangat pelan, seolah berasal dari balik tembok kamar. Aku mendekat, tapi suara itu berhenti. Hanya bau melati yang tersisa, makin pekat hingga membuat pusing. Aku mencoba tidur, tapi di tengah malam, aku terbangun oleh suara ketukan dari arah jendela. Tok, 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 3 kali, teratur. Aku menatap keluar, dan di sana, di balik kaca buram, kulihat siluet perempuan berdiri. Rambutnya panjang terurai, tapi yang paling jelas kulihat adalah gelang di pergelangan tangannya, gelang yang sama seperti punyaku. Aku membeku, tak bisa teriak, tak bisa lari. Hanya menatap siluet itu yang menunduk pelan lalu menghilang. Setelah kejadian itu, aku mulai kehilangan rasa waktu. Siang terasa seperti malam, malam terasa seperti mimpi yang tak berujung. Aku mendengar namaku dipanggil di tempat-tempat aneh, di kebun, di sumur belakang, di jalan kecil menuju sungai. Suaranya selalu sama, lembut, sedih, seperti seseorang yang rindu. Tapi setiap kali aku menoleh, hanya ada bayangan samar yang menghilang di antara kabut. Kadang aku merasa kasihan. Kalau benar itu Rani, mungkin ia hanya ingin aku menepati janji kami. Tapi di sisi lain, aku mulai takut, karena setiap kali aku mencoba menenangkannya, kehadirannya justru semakin kuat. Ia bukan lagi sekadar aroma atau bayangan. Ia mulai benar-benar hadir. Dan aku tahu, malam berikutnya, ia akan datang bukan hanya untuk memanggilku, tapi untuk menemui. Setelah malam di mana sosok Rani muncul di jendela, aku tidak bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali mataku terpejam, bayangan wajahnya muncul, pucat, tapi matanya penuh air mata. Aku merasa dia ingin mengatakan sesuatu, tapi selalu terbangun sebelum sempat mendengarnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabur, dengan kabut ketakutan yang terus menempel di kepala. Sampai suatu sore, gelang anyam yang kusimpan di meja mulai menunjukkan keanehan. Aku menaruhnya di atas kain putih, tapi setiap kali aku kembali ke kamar, posisinya berubah. Kadang tergulung rapi seperti tangan yang memegang, kadang terbuka dan melingkar sendiri di udara. Aku mencoba mengabaikannya, berpura-pura tak melihat. Tapi setiap kali aku menatap gelang itu, jantungku berdegup kencang. Ada rasa seperti seseorang sedang memperhatikanku dari balik cermin. Malamnya, aku bermimpi, dan mimpinya terlalu nyata. Aku berada di taman kecil tempat aku dan Rani biasa belajar dulu. Ia duduk di ayunan, mengenakan baju putih panjang seperti saat pemakamannya. Wajahnya tenang, tapi mata itu menatapku penuh duka. "Kamu belum penuhi janji itu, Rif," katanya lirih. Suaranya seperti bergema di seluruh taman, membuat bulu kudukku berdiri. "Janji?" tanyaku, meski di dalam hati aku tahu apa yang dimaksudnya. "Suratku." Aku terbangun dengan teriakan kecil, napas tersengal, keringat dingin membasahi punggung. Di meja, gelang anyam itu kini melingkar di sekitar sebuah amplop kuning tua. Aku belum pernah melihat amplop itu sebelumnya. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isinya hanyalah secarik kertas kecil, dengan tulisan yang kukenal sebagai tulisan tangan Rani. "Tolong kembalikan ke tempat pertama kita bertemu." Aku menatap tulisan itu lama, mencoba mengingat. Tempat pertama kami bertemu adalah di rumah kosong di ujung kebun tebu, tempat kami dulu sering bermain waktu kecil. Tapi rumah itu sudah ditinggalkan puluhan tahun dan konon berhantu. Rasa takut dan rindu bercampur di dada.
Aku tak tahu harus mengikuti pesan itu atau tidak. Malam berikutnya, aku bermimpi lagi. Kali ini Rani berdiri di depan rumah itu, wajahnya jauh lebih pucat dari sebelumnya. Kamu harus cepat, Rif. Sebelum mereka datang, katanya. Siapa mereka? Tanyaku, tapi sebelum sempat mendapat jawaban, wajah Rani berubah. Bola matanya menghitam sepenuhnya, dan ia berteriak dengan suara bukan miliknya. Aku terbangun lagi, menjerit, dan mendapati gelang itu kini hangus sebagian seperti terbakar. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang harus kulakukan, dan waktu yang kumiliki tidak banyak. Aku memutuskan untuk datang ke rumah kosong itu. Saat sore menjelang, aku membawa gelang, surat itu, dan sebuah lilin. Jalan ke sana sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin dari kebun tebu yang menemani. Begitu sampai, aku merasa udara di sekitar rumah itu lebih dingin dari biasanya. Cat dindingnya terkelupas, jendela pecah, tapi entah kenapa aku merasa seperti disambut oleh sesuatu yang familiar. Aku menyalakan lilin dan duduk di ruang tengah, tempat dulu aku dan Rani suka bersembunyi. Aku membaca pelan isi suratnya lagi. Kembalikan ke tempat pertama kita bertemu. Aku menaruh gelang di atas lantai kayu yang sudah rapuh itu, lalu berdoa lirih agar ia tenang. Tapi baru saja aku hendak berdiri, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang rumah. Pelan, menyeret seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Aku menahan napas. Rani, panggilku dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya angin dingin yang berhembus kuat dari jendela rusak, membuat lilin hampir padam. Lalu, samar-samar aku mendengar bisikan di telingaku, jangan percaya siapapun yang datang setelah ini. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya gelang itu yang kini bergoyang sendiri di lantai. Aku tahu Rani baru saja bicara padaku, bukan untuk menakutiku, tapi untuk memperingatkan. Tapi memperingatkan tentang apa? Tentang siapa? Saat aku melangkah keluar rumah, aku baru sadar, di kejauhan, ada seseorang berdiri di tepi kebun tebu, mengamatiku. Setelah malam itu, pikiranku tidak pernah tenang lagi. Bayangan sosok di tepi kebun tebu terus menghantui ingatan, tinggi, kurus, berdiri tanpa gerak. Aku yakin itu bukan warga desa, tidak ada yang berani mendekat ke rumah tua itu sejak Rani meninggal. Aku mencoba bertanya pada Bu Sumarni, tetua yang sebelumnya menasihatiku soal arwah Rani. Tapi ketika aku sebut rumah kosong di ujung kebun tebu, wajahnya langsung berubah. Kamu sudah ke sana? Tanyanya dengan nada tinggi, seperti tak percaya. Aku mengangguk pelan. Ada sesuatu yang dia minta aku kembalikan ke sana. Bu Sumarni terdiam lama, lalu menghela napas berat. Rumah itu dulu milik keluarganya Rani. Aku menatapnya kaget. Apa? Dulu? Sebelum keluarganya pindah, pernah ada tragedi. Ayahnya meninggal di rumah itu, tapi bukan karena sakit. Suaranya semakin pelan, nyaris berbisik. Orang-orang bilang, ia ditemukan tergantung di langit-langit ruang tengah. Jantungku berdegup kencang. Ruang tengah, tempat aku meletakkan gelang itu malam kemarin. Dan setelah itu, keluarga Rani pindah diam-diam ke kota. Rumah itu dibiarkan kosong, katanya, angker. Aku mencoba menelan rasa takut yang mulai tumbuh di dada. Bu, kalau begitu, kenapa Rani minta aku ke sana? Apa yang belum selesai? Bu Sumarni menatapku dengan mata yang dalam. Mungkin dia ingin kamu tahu sesuatu yang disembunyikan. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Di rumah, aku duduk di depan gelang yang kini warnanya lebih kusam dari sebelumnya. Aku menatapnya lama, seolah berharap benda itu akan bicara. Malamnya, aku bermimpi lagi. Kali ini Rani berdiri di dalam rumah tua itu, menghadap dinding yang penuh coretan. Buka, di bawah, katanya, menunjuk ke lantai kayu. Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil senter dan kembali ke rumah tua itu saat dini hari. Udara dingin menusuk kulit, kabut turun tebal, membuat langkahku berat. Begitu masuk, aroma melati langsung memenuhi ruangan, tanda Rani sudah menunggu. Aku menuju lantai tengah, menyorotkan senter ke arah papan yang tampak lebih baru dibanding sekitarnya. Aku mencongkel papan itu dengan pisau kecil yang kubawa. Di bawahnya,
Ada sebuah kotak kayu kecil, tertutup debu tebal. Aku membuka perlahan, dan di dalamnya ada tumpukan surat, semua ditujukan kepada seseorang bernama Arif. Tapi tulisan tangannya bukan milik Rani. Aku membaca salah satunya, dan dadaku serasa ditusuk. Surat itu ditulis oleh ayah Rani, ditujukan kepada aku, bertanggal 2 tahun sebelum kematiannya. Anak ini bukan hanya temanmu, Arif, dia bagian dari rahasiaku. Jika sesuatu terjadi padaku, jangan biarkan dia pergi ke rumah ini sendirian. Aku menggigil. Bagian dari rahasianya. Apa maksudnya? Surat berikutnya menjelaskan lebih jauh, ayah Rani dulu terlibat dalam semacam ritual, pelindung desa, dan Rani adalah penyambung roh penjaga. Tapi ritual itu gagal. Arwah yang seharusnya melindungi justru menuntut tumbal. Dan sejak malam ayahnya meninggal, arwah itu tidak pernah pergi dari rumah itu. Aku menutup surat-surat itu cepat, tangan gemetar. Di luar, angin berhembus kencang, membuat jendela berderit. Aku mendengar suara langkah mendekat, perlahan. Rani, panggilku dengan suara serak. Tapi yang muncul bukan Rani, melainkan bayangan hitam tinggi, tanpa wajah, berdiri di ambang pintu. Suara berat bergema dari dinding, kau buka yang harusnya tetap terkunci. Aku berlari keluar, terengah-engah, tapi ketika menoleh, sosok itu sudah hilang. Di tanah depan rumah, gelang anyam itu kini tergeletak dalam bentuk lingkaran sempurna, dengan tanah di tengahnya retak seperti terbakar. Aku baru sadar, peringatan Rani dalam mimpi bukan tentang rumah, tapi tentang arwah yang terikat di dalamnya. Ia ingin aku tahu apa yang terjadi agar ia bisa bebas, tapi kini aku juga telah membuka pintu yang seharusnya tidak kubuka. Dan dari kejauhan, suara Rani terdengar untuk pertama kalinya tanpa sedih, hanya ketakutan. Rif, dia sudah tahu kamu ada di sini. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi merasa aman, bahkan di rumahku sendiri. Aku menutup semua jendela, menyalakan lampu di setiap ruangan, tapi rasa dingin itu tetap ada, menempel di kulit, seperti napas dari dunia lain. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah Rani. Tapi semakin lama, wajah itu berubah. Matanya semakin gelap, kulitnya semakin pucat, senyum lembutnya berganti dengan tatapan kosong yang menusuk. Aku mulai bertanya-tanya, apakah sosok yang datang selama ini benar-benar Rani, atau sesuatu yang lain. Peringatan dari mimpinya kini terus terngiang di kepalaku, jangan percaya siapapun yang datang setelah ini. Aku tidak tahu apakah yang ia maksud adalah arwah lain, atau justru dirinya sendiri. Malam-malamku menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Aku sering terbangun karena suara langkah kaki di depan pintu kamarku. Saat kubuka, tak ada siapapun, tapi di lantai selalu ada jejak kaki basah yang menuju ruang tamu. Kadang suara itu berganti menjadi bisikan, memanggil namaku dari dapur, dari kamar mandi, dari bawah tempat tidur. Rif, tolong aku. Suara itu terlalu mirip suara Rani, tapi entah kenapa, nadanya dingin dan tajam seperti diseret keluar dari tenggorokan yang kering. Aku mulai kehilangan logika. Aku tidak makan, tidak tidur, hanya duduk di ruang tamu dengan senter dan Al-Quran di pangkuan. Tapi setiap kali aku membaca ayat-ayatnya, lampu di rumahku selalu berkedip, dan bau melati makin pekat. Seolah ada yang tidak suka mendengarnya. Pada malam ketiga setelah aku menemukan surat-surat di rumah tua, gangguan itu berubah bentuk. Saat aku sedang duduk di kursi, tiba-tiba TV menyala sendiri. Layar hanya menampilkan gambar hitam putih berisik, tapi di sela-selanya muncul wajah Rani. Ia menatapku, tersenyum aneh, lalu berkata, kamu sudah buka yang tak seharusnya. Aku menjatuhkan remote dan menjerit, tapi TV tidak mau mati meski kabelnya sudah kulepas. Suaranya berlanjut, dia ingin kamu menggantikanku. Aku menatap layar itu dengan air mata bercampur ketakutan. Siapa? Rani. Siapa dia? Tapi jawabannya hanyalah suara tawa pelan, lirih, melengking, tidak manusiawi. Setelah itu, layar pecah sendiri. Pecahan kaca mengenai pipiku, meninggalkan luka kecil yang berdarah. Aku baru sadar, entitas yang terikat di rumah itu kini ikutiku ke sini. Mungkin karena aku membawa gelang dan membuka kotak yang menyimpan rahasianya. Hari berikutnya,
aku menemui Bu Sumarni lagi. Tapi ketika aku tiba di rumahnya, orang-orang berkata ia jatuh sakit mendadak dan tak sadarkan diri sejak semalam. Mereka bilang, ia mengigau menyebut namaku dan nama Rani terus-menerus. Aku pulang dengan tubuh menggigil. Di depan pintu rumahku, seseorang menaruh gelang anyam itu lagi. Tapi sekarang, gelang itu penuh bercak darah. Aku tak berani menyentuhnya. Aku hanya menatapnya dari jauh, sambil berdoa dalam hati agar Rani, kalau memang itu dia, berhenti menyiksaku. Tapi malamnya, aku bermimpi lagi. Aku berada di ruang tengah rumah tua itu, dikelilingi api biru. Rani berdiri di tengahnya, menangis sambil menutupi wajah. "Kamu salah, Rif," katanya pelan. "Yang datang padamu, bukan aku." Aku menatapnya, bingung dan panik. "Tapi aku lihat kamu sendiri." Ia menggeleng, wajahnya penuh air mata. "Dia pakai wajahku, dia ingin tubuhmu." Aku terbangun sambil berteriak, dan di ujung ranjang, sosok perempuan berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus, dan dari lengannya menetes darah. "Rani," panggilku pelan. Tapi saat ia menoleh, wajahnya bukan wajah Rani. Matanya hitam legam, mulutnya robek lebar, dan dari dalam tenggorokannya terdengar bisikan, "Sekarang giliranku hidup kembali." Aku menjerit, berlari keluar rumah tanpa alas kaki, tapi setiap kali aku menoleh, sosok itu selalu ada di ujung pandangan mataku. Malam itu aku bersembunyi di pos ronda, menggigil sampai pagi, sambil terus memeluk diri sendiri. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan cara menenangkan Rani, atau apapun yang kini memakai wajahnya, sebelum semuanya terlambat. Karena kini, yang menghantuiku bukan hanya rasa bersalah, tapi sesuatu yang benar-benar ingin mengambil tempatku di dunia ini. Setelah malam ketika sosok menyeramkan itu muncul di kamarku, aku tidak berani kembali ke rumah selama beberapa hari. Aku menginap di rumah sepupuku di desa sebelah, tapi bahkan di sana aku tetap merasa dia mengikutiku. Kadang cermin kamar mandi berembun sendiri, menuliskan kata "kembali". Aku mencoba tidak panik, tapi hatiku tahu, ini belum selesai. Di sela ketakutan itu, aku teringat sesuatu yang belum pernah kuceritakan pada siapapun. Beberapa hari sebelum Rani meninggal, ia sempat datang ke rumahku. Ia membawa buku harian, lalu berkata dengan nada gugup, "Kalau sesuatu terjadi padaku, jangan biarkan siapapun membuka halaman terakhir buku ini." Aku berjanji padanya, tapi setelah kematiannya, buku itu menghilang. Sekarang, entah kenapa aku merasa buku itu mungkin kunci dari semua yang terjadi. Maka aku memutuskan untuk kembali ke rumah tuaku, meski malam sudah mulai turun. Begitu membuka pintu, udara di dalam terasa berat dan lembab, seperti ada sesuatu yang menunggu. Bau melati langsung menyeruak, kali ini bercampur dengan aroma tanah basah dan logam. Di meja ruang tamu, ada sesuatu yang baru, sebuah buku berdebu, dengan pita hitam di sampulnya. Buku harian Rani. Tanganku gemetar saat menyentuhnya, tapi aku tahu aku harus membaca. Halaman-halaman awal berisi tulisan biasa, tentang kuliah, mimpi, dan kekesalan kecilnya terhadap hidup. Tapi ketika aku membuka halaman terakhir, tinta tulisannya berubah lebih tebal, goresannya tak beraturan. Ayahku memaksaku melanjutkan ritual itu. Aku tidak mau, Rif. Aku tidak mau jadi wadah roh itu. Aku berhenti membaca sejenak, napasku tercekat. Lanjutannya membuat darahku seolah berhenti mengalir. Kalau aku mati, roh itu akan mencari wadah baru. Dan wadah itu adalah orang yang paling dekat denganku. Aku menjatuhkan buku itu. Mataku langsung menatap gelang anyam di atas meja, gelang yang dulu ia buat untukku. Di dalam kepangan gelang itu, ada rambut manusia yang dijalin halus bersama benang merah. Aku mundur pelan, tubuhku bergetar hebat. Tiba-tiba suara dari belakangku berbisik, "Sangat dekat, itu rambutku, Rif." Aku berbalik cepat, Rani berdiri di sana. Tapi kali ini wajahnya seperti dulu, lembut dan sendu. "Aku tidak ingin kau disakiti," katanya pelan, matanya basah. "Tapi kau membuka semua yang seharusnya tetap terkunci. Sekarang dia tahu siapa kamu." "Siapa dia?" tanyaku panik. Rani menunduk,
lalu perlahan mengangkat wajahnya, bola matanya mulai menghitam. Dia, bagian dari darahku. Sebelum aku sempat mundur, tubuh Rani mendadak membeku, lalu ambruk. Dari bayangannya, muncul sosok hitam tinggi, tanpa wajah, tapi dengan suara yang sama seperti ayah Rani di surat-surat itu. Kau baca yang bukan milikmu, anak manusia, suaranya berat dan dalam, seolah berasal dari perut bumi. Aku berlari ke pintu, tapi semua jendela menutup. Sendiri, pintu terkunci dari dalam. Bayangan itu semakin dekat, membentang di dinding, lalu menempel di tubuhku seperti kabut. Kau sudah menandai dirimu sendiri dengan gelang itu, katanya. Sekarang giliranmu. Aku menjerit, merobek gelang itu dan melemparkannya ke lantai. Tapi saat gelang itu jatuh, api biru menyala dari kepangannya, dan suara Rani terdengar lagi, kali ini berteriak. Bakar semuanya, Rif. Buku itu, gelang itu, rumah itu. Aku tak berpikir panjang. Aku mengambil minyak tanah dari dapur dan menyiram seluruh ruang tamu. Api langsung menyambar, membesar, menghanguskan buku harian, gelang, dan udara penuh melati itu. Tapi dari dalam api, aku melihat dua bayangan, satu menyerupai Rani, satu lagi seperti ayahnya. Mereka berdiri saling berhadapan, lalu perlahan hilang bersama kobaran api. Aku berlari keluar rumah, terengah-engah, sementara nyala api menjilat langit malam. Dari kejauhan, aku melihat siluet Rani terakhir kali. Ia tersenyum, bukan seperti hantu, tapi seperti manusia yang akhirnya tenang. Terima kasih, suaranya lirih, lalu menghilang bersama kepulan asap. Tapi sebelum api padam sepenuhnya, aku mendengar bisikan lain, bukan milik Rani. Kau pikir semua sudah selesai, Arif. Kau bakar rumahnya, bukan jiwanya. Dan di tanah yang hangus itu, gelang anyam yang kubakar tadi, muncul kembali, utuh, berasap pelan di bawah cahaya bulan. Api itu membakar habis seluruh rumah peninggalan keluarga Rani. Ketika petugas datang keesokan paginya, mereka hanya menemukan abu, rangka kayu hangus, dan sebuah gelang anyam yang utuh di tengahnya. Aku berdiri di antara kerumunan warga, menatap reruntuhan itu tanpa suara. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, dan aku tak punya keberanian untuk menjelaskannya. Hanya aku yang tahu bahwa api itu tidak sekadar membakar rumah, tapi juga menghapus sebagian kutukan yang menempel pada kami. Namun, entah kenapa, aku merasa belum benar-benar bebas. Malam itu, saat aku beristirahat di rumah sepupuku, mimpi aneh kembali datang. Aku melihat Rani berdiri di tepi sungai, mengenakan pakaian putih sederhana, rambutnya tergerai panjang. Ia menatapku tanpa bicara, hanya tersenyum dengan tatapan yang lembut tapi sedih. Air sungai di belakangnya mengalir deras, dan dari arusnya muncul kilatan wajah yang mirip ayahnya. Sudah selesai, tanyaku dalam mimpi itu. Ia menggeleng pelan. Belum, dia masih di sini. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Di meja, gelang anyam itu kembali muncul, padahal aku melihat sendiri gelang itu terbakar semalam. Tapi kali ini, bentuknya sedikit berbeda. Di tengah kepangan benangnya, terselip bunga melati kering. Aku sadar, ini bukan lagi kutukan. Ini mungkin pesan terakhir Rani. Pagi itu aku pergi ke makamnya. Tanahnya masih basah, batu nisannya sederhana dengan ukiran namanya yang mulai pudar. Aku duduk di sana cukup lama, tanpa kata, hanya membiarkan angin membawa kenangan masa lalu kami. Maafkan aku, Ran, bisikku pelan. Kalau saja waktu itu aku mendengarkanmu lebih baik. Daun-daun melati yang gugur di atas makamnya bergetar halus, seolah menjawab. Aku mengeluarkan gelang itu dari saku, menaruhnya di atas nisan. Aku kembalikan milikmu. Aku tahu sekarang, yang harus tenang itu bukan kamu, tapi aku. Ketika aku berdiri, aku merasakan hawa dingin menyelimuti punggungku. Tapi tidak menakutkan, justru menenangkan, seperti pelukan lembut. Lalu aku mendengar suaranya sekali lagi, jauh tapi jelas. Terima kasih, Rif. Aku sudah tenang. Tapi ingat, jangan pernah buka kembali halaman terakhir itu. Setelah itu, angin berhenti. Udara di sekeliling menjadi hangat dan sunyi. Aku menatap makam itu sekali lagi sebelum pergi. Namun saat aku melangkah keluar area pemakaman,
sesuatu membuatku berhenti. Di pagar kayu tua di dekat pintu keluar, tergantung buku harian Rani, utuh, bersih, tanpa bekas terbakar. Halaman-halamannya berkibar tertiup angin, terbuka pada bagian tengah, bukan halaman terakhir. Tulisan di sana berbunyi, "Jika aku berhasil melepaskan roh itu, aku akan pergi dengan tenang. Tapi jika tidak, aku akan menitipkannya pada seseorang yang kucintai." Jantungku berdegup kencang membaca kalimat itu. Aku menutup buku itu perlahan, lalu menatap langit yang mulai berwarna oranye senja. "Kau sudah melepaskannya, Ran," ucapku pelan. "Sekarang giliran aku untuk belajar ikhlas." Aku berjalan menjauh dari pemakaman, meninggalkan gelang, buku, dan masa lalu. Tapi ketika aku menoleh sebentar, kulihat siluet perempuan itu berdiri di bawah pohon besar di pinggir jalan. Ia melambaikan tangan perlahan, lalu memudar bersama cahaya sore. Hari-hari berikutnya berjalan tenang, tanpa kejadian aneh lagi. Tapi sesekali, di malam-malam sepi, aku mencium aroma melati samar di kamar. Bukan mengganggu, melainkan menenangkan, seperti tanda bahwa dia hanya datang untuk memastikan aku baik-baik saja. Aku mulai menulis kisah ini di buku catatan baru, berharap suatu hari bisa kubagikan, bukan sebagai cerita seram, tapi sebagai pengingat. Bahwa terkadang, roh yang menghantui kita bukan berasal dari luar, melainkan dari rasa bersalah yang belum selesai. Dan pengikhlasan adalah satu-satunya cara untuk melepaskan semuanya. Aku menatap keluar jendela malam itu, bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Di antara semilir angin, samar terdengar bisikan lembut. "Selamat tinggal, sahabatku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematiannya, aku tidur nyenyak, tanpa mimpi, tanpa bayangan, hanya kedamaian. 5 tahun sudah berlalu sejak malam terakhir aku mendengar suara Rani. Hidupku kini kembali seperti orang kebanyakan, bekerja, menulis, dan sesekali pulang ke desa. Namun, tak sehari pun aku benar-benar melupakan semuanya. Bahkan setelah semua kejadian itu berakhir, ada bagian dari diriku yang masih merasa dia tidak pernah benar-benar pergi. Kadang, di sela kesibukan kantor, aku mendengar namaku dipanggil lembut dari arah jendela. Suara itu familiar, dan anehnya, membuatku tersenyum. Tidak lagi ketakutan, hanya nostalgia. Aku sudah belajar menerima bahwa sebagian kenangan tidak bisa dihapus, hanya diterima dan disimpan dengan damai. Setiap kali aku menulis, aku selalu memulai dengan satu kebiasaan, menyalakan lilin beraroma melati. Aromanya selalu mengingatkanku padanya, pada tawa, janji, dan malam-malam penuh cerita sebelum tragedi itu datang. Kadang aku berpikir, mungkin lilin itu adalah caraku untuk berbicara dengannya sekali lagi. Tidak dalam bentuk doa, tapi dalam bentuk kenangan yang tidak lagi menyakitkan. Di rumah kecilku sekarang, di dinding dekat meja kerja, tergantung foto kami berdua. Aku menemukan foto itu di antara barang-barang lama yang tersisa dari rumah keluarganya. Kami tertawa di dalam foto itu, polos, tanpa tahu bahwa takdir sudah menyiapkan perpisahan yang aneh dan kejam. Tapi aku tidak menyesal telah mengenalnya. Rani bukan hanya sahabatku, tapi juga pengingat bahwa cinta dan kehilangan bisa hidup berdampingan. Suatu sore, aku kembali ke desa. Bukan untuk mengenang masa lalu, tapi sekadar berziarah. Pemakaman itu sudah berubah, banyak batu nisan baru, dan pohon besar di dekatnya sudah ditebang. Tapi aku masih bisa menemukan makamnya, tersembunyi di sudut paling sunyi. Aku membawa setangkai bunga melati dan selembar kertas kecil. Di atas kertas itu aku tulis, "Aku baik-baik saja. Kau juga, kan?" Aku letakkan bunga dan kertas itu di atas nisan, lalu berdiri lama tanpa berkata-kata. Saat itu angin berhembus pelan, dan satu helai kelopak melati jatuh tepat di kakiku. Aku tersenyum. Aku tahu, kau mendengarnya. Ketika aku berbalik hendak pergi, mataku sempat menangkap sesuatu di sisi makam. Sebuah gelang anyam, utuh, tanpa noda, seolah baru saja dibuat. Aku menunduk mengambilnya, tapi kemudian aku ragu. Kali ini, aku tidak membawanya pulang. Aku hanya meletakkannya kembali di atas nisan. Itu milikmu, Ran. Aku tidak akan menyimpannya lagi.
Sudah waktunya semuanya kembali ke tempatnya. Aku melangkah meninggalkan pemakaman, dan entah kenapa, dada ini terasa ringan sekali. Malamnya, saat aku tiba di rumah, aku membuka jendela kamar. Di luar, bulan purnama menggantung besar dan terang, persis seperti malam pertama gangguan itu dimulai. Tapi kali ini tidak ada bayangan, tidak ada suara, tidak ada dingin yang menyusup ke tulang. Hanya keheningan dan cahaya lembut yang menenangkan. Aku duduk di meja, menatap buku catatan yang kini hampir penuh. Di halaman terakhir aku menulis kalimat yang sudah lama ingin kutulis. Teror itu bukan tentang kematian. Teror itu tentang rasa bersalah yang menolak pergi. Aku menutup buku itu dengan perasaan damai, menatap lilin melati yang mulai padam. Dalam nyala terakhirnya, aku seolah melihat bayangan Rani tersenyum. Tidak menakutkan, tidak menyeramkan, hanya tenang. Seakan ia berkata, "Kau sudah melakukannya dengan baik." Aku menunduk, menahan air mata yang perlahan menghangatkan pipi. "Terima kasih, Ran, untuk semuanya." Di luar, angin malam berhembus membawa aroma melati terakhir sebelum benar-benar hilang. Aku tahu, mulai malam ini, aku tidak akan mendengar suaranya lagi. Tapi aku juga tahu, ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia akan selalu hidup di antara kata-kataku, dalam setiap cerita yang kutulis, dan dalam setiap napas yang kuambil. Karena terkadang, sahabat sejati tidak meninggalkanmu, mereka hanya berpindah tempat, dari dunia nyata ke kenangan yang abadi.